Bersama dengan saya Ina Rosalin akan mengajak Anda untuk menyimak berbagai macam prestasi yang telah ditorehkan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun kepemimpinannya. Pastinya hanya di program Indonesia Baru, Indonesia Maju di BTV. Selama 10 tahun kepemerintahannya, Presiden Jokowi mengebut pembangunan mulai dari akses jalan hingga bendungan. Bahkan gak tanggung-tanggung loh, beliau berhasil membangun 2.700 km jalan tol di seluruh Indonesia. Bahkan di Pulau Jawa sendiri, jalan tol telah membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Mengarungi Pulau Jawa kini sudah tak lagi butuh waktu yang lama. Yang tadinya membutuhkan waktu berhari-hari untuk pulang kampung, kini hanya dalam hitungan jam kita sudah bisa bertemu sanak saudara di kampung halaman tercinta. Yang saya senang di rest area ini dijual brand-brand lokal, dijual makanan-makanan lokal yang enak-enak. Ya, ini semua terjadi sejak ada Tol Trans Jawa yang dibangun pada masa kepemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita nanti dari ujung Jawa di sebelah barat sampai ujung timur di Jawa Timur, jadi semuanya akan tersambung. Jalan panjang ini membentang dari Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Yang jelas jalan tol ini akan membuat kita lebih cepat, lebih mudah, dan juga lebih murah. Tak hanya memangkas waktu, mengarungi Tol Trans Jawa juga cukup menyenangkan. Sore hari ini saya berada di ruas tol Trans Jawa di Semarang Batang di Kalikuto, ini jembatan Kalikuto ini. Pemandangan indah dan memanjakan mata membuat lelah dalam perjalanan hilang seketika. Pesona Tol Trans Jawa juga terasa di kantong masyarakat. Dengan baiknya akses jalan, roda perekonomian pun berputar pesat secepat kendaraan yang melintas di atasnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di studio BTV, masih dalam program Indonesia Baru, Indonesia Maju. Ya baiklah pemirsa, tidak hanya berhasil membangun jalan tol di Pulau Jawa saja, tetapi Presiden Jokowi juga berhasil membangun jalan tol di Pulau Sumatera. Nah, yang menarik dari pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera, di mana terdapat terowongan gajah yang berada di bawah jalan tol. Hal ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi membangun infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Lantas, mengapa ya dinamakan terowongan gajah? Ini dia. Perjalanan mengarungi Pulau Sumatera kini sudah tak lagi menegangkan. Dengan hadirnya Tol Trans Sumatera, tindak kriminalitas yang kerap menimpa pengendara sudah tak lagi melanda. Lagi-lagi, ini adalah salah satu prestasi Presiden Joko Widodo. Tol Trans Sumatera membentang dari Bakauheni Lampung hingga ke Aceh. Tol ini mempermudah distribusi logistik yang mampu mempercepat proses jual beli sumber daya alam Pulau Sumatera yang berlimpah. Yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jalan tol bukan hanya di Jawa saja. Dan kita harapkan nanti dari Lampung menuju ke atas sampai di Aceh. Kita perkirakan insya Allah di 2024 sepanjang 2.700 km akan bisa kita selesaikan.
Bicara soal alam, pembangunan jalan tol ini ternyata mempedulikan kelestarian lingkungan loh. Pak Jokowi mempertahankan habitat gajah Sumatera yang dilintasi jalan tol dengan membuat terowongan gajah. Wah, salut deh sama kakeknya Jan Etes yang satu ini. Dalam pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air, saya juga terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan. Seperti yang kita bangun, jalan tol Pekanbaru Dumai ini, misalnya ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak 6 tempat. Pemirsa, baru saja saya melihat YouTube dan terdapat jalanan rusak di daerah Lampung yang sudah diviralkan oleh seorang YouTuber. Dan ternyata Presiden Jokowi langsung meninjau ke lokasi tersebut. Dan tidak hanya meninjau saja, Presiden pun langsung menginstruksikan para jajarannya untuk memperbaiki jalanan yang sudah dirasakan rusak selama bertahun-tahun oleh warga setempat. Lantas bagaimanakah kondisinya saat ini? Langsung saja yuk kita simak ke lokasi. Tahun 2023, media maya dihebohkan dengan video viral konten kreator yang memposting buruknya keadaan jalan non-tol Sumatera. Parahnya lagi, ternyata jalan ini sudah rusak selama bertahun-tahun. Mendengar curhatan masyarakat, Presiden Joko Widodo langsung turun gunung. Dirinya pun cukup terkejut melihat kondisi jalan tersebut. Hanya berselang beberapa waktu, Presiden RI 2 periode itu langsung memperbaiki jalan rusak yang ada di Pulau Sumatera. Bukan ajudan, bukan juga orang suruhan. Pak Jokowi langsung turun tangan mengecek proses perbaikan jalan. Seperti yang kita lihat di Rumbia, di Kabupaten Lampung Tengah ini baru selesai kira-kira 60%. Jadi di Provinsi Lampung diberikan 800 miliar anggaran dipakai untuk perbaikan 17 ruas jalan yang ada di sini. Langkah ini tentu disambut baik warga Lampung dan Sumatera pada umumnya. Mimpi buruk warga atas kondisi jalan yang rusak kini sudah tak lagi menghantui mereka. Sekarang warga Lampung dan sekitarnya dapat tancap gas tanpa was-was. Kesetaraan hak pengguna jalan benar-benar dirasakan selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Tidak hanya dilakukan di Indonesia bagian barat saja, tetapi perbaikan pun juga dilakukan di Papua. Beliau menyatukan Papua Barat Daya hingga Merauke melalui jalur Trans Papua yang merupakan impian Presiden Soekarno dahulu. Presiden Soekarno untuk menyatukan wilayah-wilayah yang ada di Pulau Papua kini jadi kenyataan. Dengan hadirnya Jalan Trans Papua, di Tanah Mutiara Hitam, kini warga Papua tak harus mengarungi hutan untuk sampai ke tempat tujuan. Usut demi usut, tujuan utama pembangunan jalan ini adalah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok di Tanah Papua. Dengan budget yang minim karena akses jalan terbuka, harga pangan di Papua bisa-bisa sama murahnya dengan harga di Pulau Jawa. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga, untuk merawat, untuk memajukan tanah Papua ini. Itulah mengapa di periode kedua saya dan Pak Ma'ruf Amin, kunjungan kerja pertama yang saya lakukan setelah dilantik adalah mengunjungi tanah Papua. Satu lagi peninggalan Presiden Jokowi yang terus terasa untuk warga Papua adalah Jembatan Yotefa. Kini warga Teluk Yotefa tak perlu repot mendayung perahu untuk menuju pusat kota.
yang kita harapkan nanti akan muncul unicorn-unicorn baru dari Indonesia bagian timur, khususnya tanah Papua, akan muncul dekakon dari sini, sehingga betul-betul kemajuan anak-anak muda yang ada di tanah Papua betul-betul terwadahi di dalam Creative Hub yang segera kita bangun ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya resmikan jembatan Yotefa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Hadirin undangan, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bendungan merupakan bangunan yang sangat penting karena memiliki fungsi untuk mencegah banjir. Dan ternyata bendungan yang dibangun oleh Presiden Jokowi ini multifungsi loh. Tidak hanya berfungsi untuk mencegah banjir saja, tetapi sekaligus bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Warga Rangkas Bitung, Banten kini dapat tidur tenang tanpa harus takut banjir datang. Hal itu bisa terjadi karena hadirnya bendungan Karian di tengah-tengah masyarakat. Bendungan terbesar nomor 3 di Indonesia ini terbukti mampu menghalau banjir kiriman dari Kabupaten Bogor. Bukan hanya mampu menghalau banjir, bendungan ini juga multifungsi loh. Nantinya, air-air yang ditampung akan dialirkan ke saluran irigasi yang membasahi sawah-sawah para petani.